Negeri-negeri terkaya di Malaysia. Let's go! Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Negeri-negeri terkaya di Malaysia. Let's go! Nombor 1, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nombor 2, Wilayah Persekutuan Labuan. Nombor 3, Selangor. Nombor 4, Pulau Pinang. Nombor 5, Sarawak. Nombor 6, Melaka. Dan nombor 7, Negeri Sembilan. Negeri-negeri ini semua memainkan peranan yang penting dalam membangunkan ekonomi dan memajukan negara. Termasuk ekonomi, pendidikan, kesihatan dan banyak lagi. Selama ini banyak yang mengatakan Malaysia itu lebih maju daripada Indonesia cuy ya. Tapi faktanya berbeda karena orang Malaysia langsung menjelaskan kondisi Malaysia dan etnis Melayu seperti ini cuy. Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri. Sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Ya benar cuy ya, apa yang dikatakan influencer Malaysia ini cuy ya, kenapa harus berbohong ya? Karena di setiap negara itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya nggak mungkin lah ya kaya semuanya. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Oh, jadi yang banyak kaya-kaya itu di sana orang Cinanya cuy. Di Indonesia juga banyak ya orang Cina yang kaya-kaya. Tapi penduduk lokalnya juga banyak lah sultannya ya kan. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris. Terutamanya orang Melayu. Apa yang dijelaskan influencer ini berbeda dengan influencer lainnya cuy ya. Karena kebanyakan influencer lainnya itu mengatakan Malaysia itu adalah negara yang kaya, maju, rata-rata menguasai bahasa Inggris ya. Nah, tapi kita simak lagi lah videonya cuy ya. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirit kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau pembangkang, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ini. Mereka perlu dijentik supaya bekerja lebih keras. Setuju? Nah, setuju banget cuy ya. Kalau dari awal influencer Malaysia itu seperti ini, mungkin kita respect cuy ya. Cuma kadang-kadang ada aja yang membandingkan dengan Indonesia ya. Contohnya nih seperti Intan yang kemarin viral pertama kali ke Jakarta dan bawa uang pas-pasan, tapi sudah berani memberikan rating 0 Jakarta. Itulah yang membuat marah rakyat Indonesia kemarin kan. Ya semoga aja nggak terjadi lagi cuy ya. Tapi saya salut juga cuy, banyak warga Malaysia sendiri yang mengkritik Intan atas kesombongannya. Nah seperti ini ya, kita simak videonya. Ramai gila orang Indonesia yang tak puas hati dengan turis Malaysia ni yang rate Jakarta as 0/10. Dan sebagai seorang Malaysian yang tengah tinggal di Jakarta sekarang, I also feel that this is unfair because bukan sebab apa I nak backup Indonesia ke apa. In the end of the day, I'm still Malaysia di hatiku. But to be fair, dia punya points tu doesn't make any sense. Contohnya lah, pertama sekali cakap pasal Jakarta kotor. I dulu duduk dekat Subang tau. If let's say you go to SS15, which is where banyak kedai viral, makanan cafe, semua tempat you lepak atau nongkrong, kalau you pergi sana, dia punya tikus tu besar kapal kot. I sendiri pernah witness a cockroach orgy betul-betul depan kedai makan. We as orang Subang selalu joke that if you lift the kerak and kedai-kedai dekat SS15 tu, dekat bawah tu is a labyrinth, the main city of tikus dan lipas.
And it's the same with other touristy spots macam Jalan Alor dengan Chinatown. Tipulah korang tak pernah nampak tikus dekat sana. Tapi kalau korang pergi kawasan atas dekat Malaysia, kau dapatlah atas. Takkanlah kau jumpa tikus atau cockroach. Sama juga dengan Jakarta. If you pergi dekat kedai atas-atas, dekat Jaksel for example, or even in the CBD, of course, in every area mesti ada rodents. But in terms of cleanliness, it is above and beyond. Sebab apa? Dekat Jakarta, dia banyak sangat sanitary officers. That means that kalau you pergi kat mall pun kan, every single tandas dekat mall tu mesti ada orang jaga. And diorang akan tolong you untuk pergi tandas. Like literally you masuk tandas, you keluar tandas, diorang akan bersihkan before the next person comes in. That is the tahap, okay? And when it comes to shopping, girl, when it comes to baju raya, let's just be honest. Here is better than Malaysia. I orang Malaysia, I love Malaysia, but let's just be honest. Let's just And the issue with apa yang dia complain tu is because dia pergi Tamrin Mall, I think dia pergi Tamrin City Mall, and dia disappointed. But girl, you pergi tempat yang macam orang biasa-biasa. If you want that kind of like atas luxury baju kurung ataupun baju raya, then you go to Sarina Mall. I personally prefer Sarina Mall sebab dia punya craftsmanship tu macam haute couture. Harga dia pun memanglah lagi mahal, tapi berbandingkan dengan what you pay in Malaysia, here is just so much cheaper. You can fight me on that. The last thing yang Rena nak sentuh is the food here. I'm going to be honest, the food here is bomb. I don't care what you guys say. In the end of the day, yes, Malaysia is a food heaven, but Indonesia comes really, really close. Diorang punya kedai tu, majority of it, if it's a restaurant, diorang very aesthetic. This is something yang korang kena datang, and siapa yang dah biasa pergi Jakarta, diorang akan faham. So if you want to get the same ambience in Malaysia dengan nice aesthetic Instagrammable place, you're going to pay double. And berdasarkan pictures yang dia post, tempat yang dia pergi ni ialah warteg, ataupun kat Malaysia kita panggil gerai. So kalau kau pergi gerai, kau kena faham lah that is not going to be the same. Granted that there are some gerai viral in Jakarta that is sedap. Kau makan bukan sebab ambience je, sebab kau makan sebab benda tu sedap. Tapi kalau you nak pergi cafe hopping ataupun restaurant hopping yang cantik, where you can lepak atau nongkrong as you say it in Indonesia, here when it comes to the pricing also unbeatable. So kalau you nak bercuti, the important thing is always to research first and know where to go. Lepas tu kalau you tiba-tiba rate people 0 out of 10 in a country where you tahu netizen dia macam memanglah mendapat, girl. Memang kau mendapat. Itu masalah kau sekarang. Sebenarnya saya kurang paham ya apa yang dikatakan kakak ini, karena bahasanya itu coy, Melayu campur Inggris. Tapi yang saya tahu, warga Malaysia ini menjelaskan jika ingin makanan yang berkelas, hotel yang mewah, atau mall yang megah, Intan itu salah lokasi. Harusnya bawa uangnya banyak lah coy ya. Karena yang diposting Intan itu kemarin tempat-tempat yang kurang tepat lah. Contohnya nih warteg, kalau di Malaysia gerai katanya gitu kan. Nah, kalau mau tempat yang berkelas di Jakarta, itu banyak sebenarnya. Ya itulah tadi cuy ya, cuman harus bawa uang yang banyak dari Malaysia. Pasti bisa menikmati liburan yang menyenangkan di Jakarta kan. Okay, I will try to cakap Melayu. Tapi sorry lah kalau tak ada fasih sangat sebab kita bukan orang Malaysia, kita orang Indo, so kita tak ada cakap Melayu. So, aku akan cakap pasal satu benda ni, dia tengah hot. Isu ni tengah hot tau. Sebab ada satu orang Malaysia ni, dia buat review. Dia review Jakarta. Kalau korang tak tahu pasal video yang tengah hot, tengah viral tu, korang boleh tengok dekat profile aku. Lepas tu, tak payah scroll sebab sebelum video ni. So macam ni lah, setiap negara mesti ada kelebihan dengan kekurangan. Yang kau pergi Europe pun, kau pergi US pun, kau pergi mana-mana lah entah, mestilah ada area yang kotor, ada area yang bersih, ada area yang serabut, ada yang tak. Pertama, dia review yang Jakarta ni kotor. Okay, as an Indonesian who live in Tangerang, Tangerang tu dekat je dengan Jakarta, macam kau pergi daripada KLIA tu KLCC macam tu. So aku selalu jugalah pergi Jakarta, lagi-lagi kalau pasal kerja aku selalu pergi sana. I would say that yeah, some of area in Jakarta adalah yang kotor, tapi ada juga yang bersih. Tu depends on you lah, kau pergi mana. Lepas tu dia kata yang Jakarta ni serabut. Tak, dia ingat KL tu tak serabut ke?
Aku pergi sana dah berapa kali entah. KL tu serabut gila. Tapi aku okey je. Lepas tu dia kata yang jam dekat Jakarta ni teruk. Kalau kau pergi high season atau kau pergi time orang nak pergi kerja, balik kerja, mestilah jam, cik. Kau ingat KL tu tak jam ke? KL tu jam juga. Lepas tu, penduduk dekat Malaysia ada 30 berapa juta kan? Penduduk dekat Jakarta sahaja tau, ada 11 juta. Kau bayangkan je lah. Lepas tu dia cakap pasal apa lagi? Oh, yang cawan berkulat. Lepas tu ada ulat lah dekat ni lah, dekat tu lah. Kalau dah tahu ada ulat, kau komplain. Bukan kau ambil gambar, lepas tu kau viralkan. Sebab kita ni, orang Indonesia, takkanlah kalau kita tengok ada ulat ke, cawan berkulat ke, kita makan, kita minum. Mestilah kita buat komplain. Tak payah cakap pasal yang kau makan restoran lah, ni lah, tu lah. Sebab kita tengok daripada pinggan pun, kita tahu kau makan dekat mana. Kau makan dekat restoran macam mana. Lepas tu kau boleh tanya, macam mana lah kita ni boleh makan tepi jalan macam tu. Ramai kawan Malaysian aku yang dia datang Indo, lepas tu aku bawa makan tepi jalan. Diorang okey je. Kau je yang lebih. Macam mana? Apa lagi? Kau cakap yang baju raya dekat sini tu tak kena dengan taste engkau. Kau pun sedar yang tu taste engkau, bukan taste semua orang Malaysia yang datang sini. Macam inilah. Aku dah berapa kali entah pergi Malaysia. Aku pergi Penang, aku pergi JB, aku pergi Melaka, aku pergi KL. Ada je tempat makanan yang aku tak kena, aku tak rasa selesa. Tapi aku tak adalah bising macam kau. Aku tak adalah sampai buat video aku review Penang ke, aku review Melaka ke, aku review Johor ke, aku review apa lagi, KL ke. Kalau aku rasa tak selesa, aku rasa tak okey dengan tempat tu, makanan tu, belah je lah. Senang. Kalau ada duit, senang. Semua senang. Dah lah, benda pun dah viral. Aku kalau jadi kau pun aku tak tahu nak buat macam mana. Sebab netizen Indo ni, kalau benda dah viral macam ni, kau pergi lubang cacing pun, diorang akan cari tau. Tapi satu pesan lah. Kalau kau pergi travelling on budget, jangan bising. Bener cuy ya. Jadi kalau low budget harusnya jangan bising lah ya. Lalu ada lagi nih cuy ya, influencer dari Malaysia yang nge-review Jakarta tapi sangat berbeda dengan Intan itu cuy. Ya kita lihat videonya ya. Hari pertama di Jakarta aja gue udah jalan kaki cuy, swear. Gue nggak nyangka jalannya kayak gini. Tapi pertama sekali tu kita naik Grab dulu lah dari airport ke hotel yang kita mau menginap. Aku jalan-jalan nih, gue lihat ada kue pukis. Kayaknya sedap tuh kue pukis. Kalau di Malaysia pukis tu beda ya. Kita singgah dulu di mall ni, aku lupa lah Grand Mall apa Plaza Indonesia. Tapi ya gua jalan-jalan di mall ni mau cari artis-artis Indo lah, kayak Fuji ke, Atta ke, Raffi Ahmad ke. Tapi nggak jumpa-jumpa lah. Yang aku jumpanya ya cewek-cewek sama cowok-cowok Indonesia aja. Lepas tu kita makan dulu di food court. Lihat-lihat lah food court je gimana. Ya tapi enak juga ni aku makan soto Limbongan ni. Soto Limbongan ni sedap, sumpah. Sedap. Tapi soto Betawi pun sedap juga aku ada makan. Ni aku turun daripada mall tadi lah. Kita mau ke hotel lagi. Aku jalan kaki lagi hingga aku tersesat. Soalnya aku punya hotel itu di Kebun Kacang. Tapi aku sudah sampai Tamrin ni. Aduh, di bundaran HI ke ini, aku nggak pun dah sampai ke hotel, Choska Hotel. Tapi ya aku makasih banget sama temanku, dia hantarkan gado-gado cemara ini, sumpah enak gila. Memang ngiler lah aku makannya, memang sedap gila. Aku makan sate ketoprak dia pun memang sedap tu, sumpah. Terima kasih kepada temanku yang kirimkan aku gado-gado cemara ini. Semoga kamu dimurahkan rezeki ya. Sekarang kita berada di Sarinah, mau cari sate kambing. Tapi aku mau coba nasi goreng kambing yang famous tu. Kalian udah coba apa belum? Ini aku ordernya sate ayam. Ya sekalian. Ini nasi goreng kambing dia besar, gede porsinya. Rasa dia bumbu-bumbu seperti rempah-rempah kari-kari. Tapi yang penting sedap lah. Nasi goreng kampung sir. Makan sama aku. Ni aku tunjukkan dia orang masak ni. Bersih, jangan risau. Bersih ni bapaknya. Wow. Ni aku jalan-jalan lagi di depan Sarinah ni.
mau cari street food, tapi ya terlalu banyak orang kan, jadi nggak makan aku street food kat situ. Gua jalan-jalan aja lah kayak orang lokal. Tapi aman-aman aja di sini. Tapi lihat kereta-kereta. Lepas tu malam tu aku nongkrong tu nongki di area Sarinah tu. Lepas tu aku lihat ada polisi karena time aku pergi ni ada demo ya di Indonesia. Jadi aku nongki lah di sini. Dan aku terus berjalan menuju ke hotel lagi. Aku menujulah ke hotelnya. Lepas aku jalan lagi, aku lihat je di kawasan pedalaman di Jakarta ini, soalnya seperti jalan tikus ya kalau di sini panggil. Ni kawasan perumahan dia. Aku rasa macam oh gini ya. Lepas tu aku pun singgah lah beli es jeruk. Ya kalau di Indonesia kalau nggak beli es jeruk itu nggak afdal cuy, karena es jeruknya enak banget. Nah, kalau ngevlog seperti ini kan enak didengar cuy ya. Kami sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya sangat ramah dan sopan terhadap tamu yang datang ke Indonesia. Selagi tamu tersebut menjaga sikapnya dengan baik. Nah, kami akan menghormati dan menghargainya. Tapi sebaliknya, jika kurang ajar di Indonesia, sampai lubang semut pun dicari loh sama orang Indonesia. Jadi itulah yang terjadi sama Intan kemarin cuy ya, membuat kesalahan sehingga netizen Indonesia itu marah besar. Ya semoga aja lah nggak terjadi lagi ya. Nah menurut saya cuy ya, di setiap negara pastilah ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan di negara Amerika, Eropa yang maju itu pun pasti ada kekurangannya. Nah semoga nggak terjadi lagi hal-hal yang dialami oleh Intan itu. Mungkin lebih baiknya saling menghargai dan menghormati. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.